Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan yang berbahagia ini, kita tidak hanya membaca Al-Quran saja, akan tetapi yang lebih penting bagi kita adalah bagaimana agar Al-Quran yang kita bacakan menjadi bacaan yang benar, menjadi bacaan yang sempurna, dan kita mengenal setiap huruf dan setiap tajwid yang kita bacakan di dalam Al-Quran. Nah, pada pertemuan yang berbahagia ini saya ingin membahas tentang masalah yang paling penting, yaitu tentang hukum wakaf. Jadi banyak yang bertanya di antara kita, kalau membaca Al-Quran itu mereka bingung wakafnya. Boleh saja karena tidak sampai nafas, ya, boleh saja karena tidak mengetahui apa tanda-tanda dan nama-nama dari tanda wakaf yang telah tercantum. Nah, yang pertama, kalau berbicara tentang nafas, insyaallah nanti akan kita jelaskan dan akan kita praktekkan di bacaan surah Al-Quran. Dan ini kita akan membahas dulu rumus-rumus yang terdapat di dalam Al-Quran, tanda-tanda wakaf yang terdapat di dalam Al-Quran, apa saja namanya dan bagaimana hukumnya, ya. Sebelumnya kita ketahui yang bahwa wakaf artinya yaitu berhenti. Berhenti apabila membaca ayat-ayat Al-Quran, baik di akhir ayat ataupun di pertengahan ayat. Ya, tanda ini berbeda dengan tanda tanwin, harakat maupun sukun. Jadi tanda ini bukanlah tanda harakat, sukun dan tanwin lainnya, bukan. Ini tanda khusus untuk kita berhenti dalam membaca Al-Quran agar tidak salah dalam mengartikannya. Taib. Tanda wakaf itu ada beberapa. Yang pertama ada tanda mim, ada tanda lam, ada tanda jim, ada tanda tulisan sola, ada tanda zai, ada tanda qafun ataupun qala, ada tanda ta, huruf ta, ada tanda qaf, ada tanda kaf, sad dan titik tiga seperti ini. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ataupun 11 tanda, ya. Karena ini beda-beda Al-Quran mungkin bisa jadi. Baik, sekarang akan kita kenalkan satu persatu. Yang pertama adalah tanda mim. Mim ini adalah di saat kita membaca Al-Quran, jika ketemu di ujungnya ada tanda mim, maka itu artinya adalah waqaf lazim, ya. Ini sangat banyak terdapat di dalam Al-Quran, yang diantara kita kadang-kadang tidak berhenti saat bertemu dengan tanda waqaf seperti ini. Waqaf lazim artinya harus berhenti. Jadi kita harus berhenti di situ. Nah, nama aja waqaf lazim. Baiknya kita berhenti di situ. Bahkan ada pendapat mengatakan wajib berhenti. Takutnya kalau kesambung nanti jadi arti yang salah, ya. Selanjutnya yaitu bentuk lam tanda wakafnya. Ini dinamakan dengan wakaf mamnu' ataupun tidak boleh berhenti. Ini sangat banyak terdapat di dalam Al-Quran, wakaf mamnu' ini. Jadi nanti bisa kita buka Al-Quran, ini adalah tanda wakaf yang paling banyak. Padahal ini bukan wakaf. Nah, ini namanya wakaf mamnu'. Di situ ditandai yang bahwa di sini jangan berhenti, ya. Nah, tidak boleh berhenti kecuali kita faham arti, faham maknanya. Di saat kita faham makna, maka boleh berhenti. Tapi kalau tidak faham makna, maka jangan berhenti. Selanjutnya yang ketiga ada tanda waqaf, yaitu berbentuk huruf jim. Itu dinamakan dengan waqaf jaiz, ya. Boleh berhenti, boleh melanjutkan. Jadi kalau ada tanda waqaf jaiz itu lampu kuning, boleh berhenti, boleh melanjutkan. Jadi berhenti di waqaf jaiz itu kalau nafasnya sudah tidak nyampe, kalau nafasnya masih panjang maka boleh kita lanjutkan. Itu dinamakan dengan waqaf jaiz. Ini juga banyak terdapat di dalam Al-Quran.
Selanjutnya yaitu waqaf yang berbentuk tulisan shalla, ya, atau tulisan waslul ula. Ini dinamakan dengan waqaf waslul ula. Disambung lebih utama. Berhenti boleh, tapi kalau kita sambung bacaannya lebih bagus. Nah, seperti itu, ya. Dan waqaf waslul ula ini sangat banyak juga terdapat di dalam Al-Qur'an. Taib, yang selanjutnya yaitu yang kelima, ada namanya waqaf berbentuk huruf zai, ya. Zai seperti ini. Ini dinamakan dengan waqaf mujawwaz. Boleh berhenti di tanda waqaf yang seperti ini. Ini dinamakan dengan waqaf mujawwaz. Ini diingat, ya. Semua bentuk tanda waqaf ini dihafal namanya dan diingat pengertiannya. Ini waqaf apa, boleh berhenti apa tidak, gitu, ya. Waqaf mujawwaz, boleh berhenti. Selanjutnya yang keenam yaitu waqaf bertulisan qafun ataupun qala. Ini dinamakan dengan waqaf waqful ula. Jadi artinya berhenti lebih utama, lebih baik kita berhenti daripada kita lanjutkan bacaan, ya. Ini yang keenam. Yang selanjutnya yaitu waqaf berbentuk huruf ta, ya. Waqaf berbentuk huruf ta ini dinamakan dengan waqaf mutlak. Boleh berhenti, boleh tidak. Ini juga banyak terdapat di dalam Al-Quran. Ini kita lihat contoh satunya, ya. Coba kita lihat. Nah, ini dia contoh waqaf mutlak, ya. Jadi saat kita baca atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Nah, ini waqaf mutlak, ya. Boleh berhenti. Nah, tapi karena ini sangat sedikit lagi, kalau nafasnya nyampe misalnya tidak berhenti, ya tidak apa-apa. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Boleh juga, ya. Nah, ini juga waqaf mutlak, ya. Ada contoh-contoh lain. Ini waslul ula. Ini jaizul waqfi. Ini apa tadi? Nah, ini ada tanda-tandanya semua, ya. Nah, ini tanda apa tadi? Jadi diingat. Waqaf zai ini tadi apa? Coba lihat kembali misalnya kalau kurang paham. Nah, tadi ada waqaf mujawwaz juga, boleh berhenti, itu zai, ya. Semua tanda waqaf yang terdapat di dalam Al-Qur'an ada di sini. Baik, selanjutnya itu waqaf bertulisan qaf seperti ini, ya. Ini dinamakan dengan qilla alaihi waqaf. Ya, dikatakan di sini boleh berhenti. Jadi ada yang mengatakan pada tulisan seperti ini juga boleh berhenti. Yang selanjutnya tulisan kaf, ya. Tulisan kaf seperti ini, kadzalika. Itu seperti waqaf sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya terdapat waqaf mutlak, berarti ini mengikuti waqaf mutlak juga. Selanjutnya itu shad, waqaf murakhasah. Itu boleh berhenti juga. Dan yang selanjutnya itu tanda seperti ini dinamakan dengan waqaf mu'annaqah. Ini dinamakan waqaf mu'annaqah. Bila berhenti, maka berhentilah pada salah satu daripada tanda tersebut dan jangan berhenti pada tanda keduanya. Jadi tanda seperti ini biasanya terdapat dua. Ini waqaf mu'annaqah ini terdapat dua tanda biasa. Maka kita berhenti di salah satu tanda yang telah ditandai. Nah, seperti itulah agar tidak salah dalam berhenti saat membaca Al-Quran. Maka dalami dan pahami hukum-hukum tajwid agar bacaan Al-Quran Anda tidak salah dan menjadi bacaan yang benar. InsyaAllah selanjutnya nanti kita bahas tentang masalah hukum nun mati ataupun baris dua. Baik, sekian pada penjelasan yang berbahagia ini. Semoga ini menjadi video yang bermanfaat bagi kita semua. Karena saya rasa sangat penting untuk mengenal bagaimana
agar kita bisa mengetahui wakaf-wakaf yang terdapat di dalam Al-Quran. Sekian kami akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya lupa, adapun saktah itu tidak wakaf namanya, tapi itu berhenti sebentar karena dia itu menyambungkan dengan nafas yang sama. Yang dinamakan dengan wakaf adalah berhenti tanpa nanti membaca dengan nafas yang terdahulu. Berhenti, kita ambil nafas baru. Berhenti, ambil nafas baru. Itu dinamakan dengan wakaf. Kalau berhenti, melanjutkan dengan nafas yang sama. Itu bukan wakaf, tapi saktah. Sekian.